Singkat cerita, wanita cantik warga Inggris ini ditipu sama pria ini yang sebenarnya adalah aki-aki ini. Tapi endingnya, si wanita malah happy dan bersyukur karena udah ditipu sama si aki-aki. Loh kok bisa? Langsung aja yuk, mari kita bahas. Let's go! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, selamat datang di segmen baru kita yang judulnya Cintapedia. Yang baru kenal dan baru mampir, salam kenal. Boleh yuk di-subscribe dulu channel YouTube kita dan nyalain juga notifikasinya biar lu nggak ketinggalan update episode terbaru dari kita. Dan kalau setelah nonton lu ngerasain banyak dapat manfaat dari video ini, boleh juga klik tombol like-nya, di-share juga video ini ke teman-teman biar manfaatnya bisa melebar luas ke seantero jagat percintaan manusia. Nah, di episode pertama kali ini kita akan ngomongin tentang perjalanan romansanya Emma Perrier. Wanita usia 33 tahun, keturunan Prancis yang ketipu lewat online dating. Biasalah ya, tipikal. Tapi herannya, meskipun dia ditipu, kasus ini malah bikin dia seneng bukan kepala. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Di tahun 2015, Emma baru aja patah hati, baru aja putus, dan dia baru mengakhiri hubungannya dengan si mantan dengan cara yang gak enak. Nah, untuk menghibur hatinya yang sedang hampa, dia coba tuh iseng-iseng ikutan online dating yang namanya Zeus. Dan ternyata Zeus ini cara mainnya beda banget dari Tinder ataupun beda banget dari Bumble. Kalau di Tinder dan Bumble kan kita tinggal swipe kanan, swipe kiri, match, selesai. Tapi kalau di Zeus ternyata cara mainnya adalah kita set up profile, kita upload foto kita. Nanti kalau ada yang naksir, mereka akan nge-DM kita secara langsung. Nah, di sini bedanya. Kalau kita mau baca atau kita mau bales DM-nya, kita perlu subscribe dulu jadi member premiumnya si Zeus. Dan kalau nggak salah membership-nya itu sekitar 35 USD per bulan atau sekitar 525.000 rupiah setiap bulannya. Padahal ya, daripada 500.000 buat baca DM, mendingan kalian para wanita cerdas ikutan VIP True Love. Karena VIP True Love adalah platform upgrade diri dan belajar romansa nomor 1 khusus untuk wanita di Indonesia. Di sana, lo bisa belajar tentang upgrade diri, tentang mencintai diri, tentang komunikasi romansa, dan banyak lagi materi keren di sana. Membershipnya juga murah, nggak nyampe 500.000, cuma 5 ribuan per hari. Kalau mau join, link joinnya yang termurah ada di kolom description. Emma dapat DM dari seseorang yang ngakunya namanya Roni. Dia bilang dia adalah cowok usia 34 tahun yang katanya juga jarak tempat tinggalnya cuma berkisar 100 mil dari tempat tinggalnya si Emma. Nggak jauh-jauh banget tapi nggak deket-deket banget juga. Karena foto wajahnya yang ganteng dan rupawan, si Emma akhirnya menggebu-gebu pengen jadi member di Zeus. Cuman demi bisa komunikasi sama si Ron ini. Dan pas dibuka si DM-nya, ternyata chatnya tuh cuma ngomong, kamu cantik deh. Makasih. Wah, aku dibales. Kamu benar bebas loh, milih orang lain, gak perlu ngechat aku. Enggak kok, aku kan milih kamu karena pengen ngomong sama kamu. Aku bahkan jadi member berbayar aja karena kamu. "Gob!" Wah, aku juga. Begitu lihat foto kamu, aku langsung pengen loh deketin kamu. Ih, seneng deh kamu ngomong begitu. Nggak tahu aja kalau si Emma ini sebenarnya si cowok yang ganteng rupawan ini aslinya adalah seorang aki-aki, seorang duda usia 53 tahun yang namanya Alan Stanley. Dan alasan utama kenapa dia pakai foto orang lain di online dating karena katanya si Alan benci sama gambaran dan foto dirinya sendiri. Benci sama diri sendiri kok nih, itu orang gimana sih, gak nyambung, aki-aki. Nah, gawatnya lagi, si Emma ini 100% percaya sama si aki-aki ini. Belum pernah video call, belum pernah ketemu. Si Emma udah bucin total. Bahkan dia rela ngajak ketemuan. Dan bahkan si aki-aki bilang, enggak, aku gak mau ketemuan, aku sibuk, aku kerjanya sibuk. Tapi si Emma langsung ngotot, tetap mau ketemu. Gua deh yang kesana, gua deh yang cuti, gua deh yang... Pokoknya gue yang nyamperin lu gak usah ngeluarin ongkos. Gila, bucin banget nih orang. Bukannya panik, si aki-aki ini malah pinter. Untuk meredam tensi si cewek, si aki-aki malah nembak dan ngaku cintanya sama si Emma lewat telepon. Dia ngomong, Emma, I love you. Dan si Emma tanpa pikir panjang langsung ngomong, I love you too, Roni. Waduh. 4 bulan kemudian Emma mulai cerita dan pamer ke temen dan keluarganya kalau dia itu punya pacar baru yang namanya Roni. Dan dengan bangga dia nunjukin fotonya, tuh kan ganteng kan, lihat deh. Tuh lihat deh chatnya dia, romantis kan. Aduh, Emma memang ya bucin. Tapi kocaknya, si Roni ngerasa dia bohongnya tuh nggak parah-parah banget. Padahal kan parah ya. Dia tuh bilangnya begini, semua yang gue katakan tentang diri gue, semuanya benar. Gue tuh cuma bohong tentang siapa gue dan tentang foto yang gue pakai. Cuma bohong soal identitas, iya deh bercanda cuman.
Setelah 6 bulan mereka pacaran, keluarga dan teman-teman Emma mulai khawatir. Siapa coba yang nggak khawatir? Ngelihat anaknya, ngelihat temennya, ngelihat saudaranya pacaran sama orang yang orangnya nggak pernah ada. Diajak video call nggak mau, diajak ketemuan nggak mau. Kalau nanti ujung-ujungnya ternyata dia seorang psikopat dan pemburu bayaran, gimana? Bingung kan? Akhirnya, karena khawatir, keluarga si Emma ngebujuk dia untuk pastiin lagi. Ini bener nggak sih? Ini laki-laki ada wujudnya atau enggak sih? Dia tuh bener cinta sama lu atau enggak sih? Dan si Emma ngotot, bener kok dia tuh cinta sama gue. Tapi keluarganya bilang, coba deh, lu cek dulu fotonya. Pakai aplikasi reverse image untuk ngebongkar ini foto kalau asli ya namanya pasti itu juga. Awalnya, Emma nolak keras karena dia katanya percaya akan kemurnian cinta dari si Roni. Ya gitulah ya, kalau bercinta nggak pakai otak, tai ayam juga rasanya jadi kayak rasa coklat. Memang. Tapi Emma pun akhirnya nurut. Dia coba aplikasi reverse image itu, dia download aplikasinya, terus dia upload foto si Roni ini ke dalam aplikasi dan ternyata identitas foto dia itu bukan namanya Roni, tapi atas nama model asal Turki yang namanya Adam Güzel. Bahkan, Emma sampai nemu Twitter officialnya, agensi modelnya, dan bahkan sampai website resminya dari si Adam Güzel ini. Marah lah dia, pasti lah marah dan gak mau terima. Dia akhirnya ngelabrak si Roni. Dan naonan iya foto orang lain karan maneh, bohongnya sih kai. Si Roni masih bisa berkelit dong. Dia bilang, Iya, itu foto gua dulu. Gua kan emang ikut modeling beberapa tahun lalu. Tapi gua pakai nama palsu waktu itu karena gua nggak suka privacy gua kebongkar. dan yang lebih ajaib lagi, Emma percaya dan masih tetap pacaran. Wah! Entah karena si aki-aki ini jago ngomong, atau si Emma yang goblok pisan, mereka masih pacaran sampai 1 tahun setelah kejadian itu. Aduh. Untuk lu para wanita hebat yang gak mau goblok di gelombang romansa, bisa yuk belajar bareng sama kita secara gratis. Iya, gratis. Caranya tinggal join channel Telegram kita Love Coach ID, nggak pakai titik. Di dalamnya, lu bisa dapetin tips langsung dari gue, bisa juga join webinar-webinar gratis dari gue, atau bisa dapetin promo-promo eksklusif khusus untuk orang dalam penghuni channel Telegram gue. Khusus untuk ladies ya, link joinnya ada di kolom deskripsi. Tapi bener sih kata pepatah, sepandai-pandainya manusia menyembunyikan bangke, bau busuknya ujungnya akan kecium juga. Nah, secara nggak sengaja entah gimana nih, mungkin Tuhan yang udah nunjukin jalannya. Roni salah ngirim email ke si Emma. Dia malah ngirim email pakai akun aslinya yang atas nama Alan Stanley. Bahkan isinya masih mesra kayak orang pacaran, dia pun masih tetap nyebut dirinya Roni. Tapi pas Emma baca pengirimnya, Alan Stanley, saha itu? di googling lah nama Alan Stanley itu dan wah, ternyata semua akun sosmednya, bio-nya, termasuk foto tampang asli si aki-aki ini, si Alan Stanley, ketahuan. Dan karena ngerasa udah ke pojok, si Roni alias si Alan alias si aki-aki ini akhirnya ngaku dan minta maaf sejadi-jadinya sama si Emma. Maafin dong, maafin. Aku tuh benar cinta sama kamu. Yang lain bener, yang bohong cuma foto sama identitas aku doang, tapi yang lainnya bener. Aku cinta sama kamu. Dan dia tetap ngotot bahwa ya ini tuh bener, aku murni cinta sama kamu. Dia cuma bohong sama identitasnya aja. Cuman. Dan entah apa yang terjadi sama otak si Emma ya. Dia tuh tetap ngotot pengen nyamperin si aki-aki yang udah nipu dia ini. Tapi ya untungnya rencana ini nggak jadi sih dijalanin. Karena dia pas lagi di jalan baru ngeh, kok kayaknya bahaya ya kalau gue ketemu sama orang yang udah nipu gue. Hey, kemana aja Anda? Hey, halo Logika, halo. September 2016, sambil sedih, Emma pun akhirnya curhat. Tapi curhatnya bukan ke siapa-siapa, curhatnya ke akun si Adam Güzel ini yang dia awal ngelihat, oh ini foto asli namanya Adam Güzel. Dia nge-DM lah ke akun sosmed officialnya si Adam Güzel. Dia bilang begini. Halo Adam, kita nggak saling kenal satu sama lain, tapi 1 tahun yang lalu aku ketemu sama cowok di online dating dan dia pakai foto kamu. Dan dia pura-pura jadi kamu dengan pakai nama lain. Aku nggak tahu keputusan aku ngechat kamu ini tepat atau enggak, tapi aku cuma pengen kamu tahu doang. Salam, Emma. Setelah DM dia nggak berharap apa-apa, tapi ternyata gayung bersambut. DM dia dijawab langsung sama si model itu, sama si Adam Güzel itu. Dan ini Adam Güzel yang asli, bukan si aki-aki. Nah karena penasaran, bahkan si Adam pun bukan cuma ngechat, dia juga ngajak untuk video call. Nah itu dari pelajaran ya, manusia beneran yang nggak nutupin sesuatu, dia akan rela video call sama lu. Ya namanya juga nggak ditutupin, kalau dia nggak mau video call, pasti ada sesuatu.
Dan udah video call, udah teleponan, udah chatting. Nah dari sana mereka udah makin akrab tuh. Dan kayaknya hubungan-hubungan ini arahnya ke arah yang baik nih. Kan lucu banget ya kalau misalkan seandainya si Emma pada akhirnya bisa bangun hubungan, bisa married sama cowok si pemilik foto aslinya, bukan sama si aki-aki. Tapi semua harapan itu sudahlah, tinggal kenangan aja. Kenapa? Karena si Adam ternyata dia pindah tempat tinggal ke sebuah desa di Turki di mana sinyal internetnya hancur lebur. Jadi komunikasinya putus, nggak bisa video call, nggak bisa chattingan, udah lost kontak di sana. Sedih, si Emma pun akhirnya kembali. Kembali kemana? Anda sudah tahu. Kembali komunikasi sama si aki-aki. November 2016, Alan Stanley dan Emma akhirnya ketemuan. Tapi mereka punya dua persepsi yang berbeda. Si Alan mikir, mereka tuh kalau lagi ketemuan lagi dating. Sementara si Emma berpikir, di sudut pandang dia tuh cuma penasaran dan pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kok lu bisa nipu gue setahun lebih? Cuma itu. Dan kocaknya mereka nggak cuma ketemuan sekali, mereka ketemuan beberapa kali. Dan bahkan si Emma sempat cerita sama temennya, kok kayaknya si aki-aki ini cintanya real ya, soalnya aku ngerasa real connection nih sama si Alan Stanley. Tapi untungnya Tuhan nggak tidur ya, entah dari mana tuh si Emma kayaknya dapet hidayah tuh ujuk-ujuk. Dia bilang, ngapain sih gue nih sama aki-aki? Dan si Emma akhirnya memutusin kontak sama si nih aki-aki. Dan akhirnya memutuskan untuk ngedeketin si Adam lagi. Siapa tahu dia udah bisa dikontak. Kira-kira kenapa ya dia deketin Adam? Ya jelas lah, tidak lain tidak bukan karena Adamnya ganteng. Dan fun fact sedikit teman-teman, nama Adam Güzel itu sendiri secara harfiah itu adalah bahasa Turki yang artinya tampan. Adam si tampan. Mantap. Akhirnya Januari 2017, Emma dan Adam interaksi lagi secara intens, mereka video callan lagi, mereka ketemuan, bahkan sampai mau ketemuan. Puncaknya itu di April 2017, si Adam nyamperin si Emma ke London. Jadi dari Turki terbang ke London hanya untuk ketemu si Emma. Gue nggak tahu ya hanya untuk ketemu atau sambil kerjaan. Tapi intinya mereka ketemu dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua yang sama-sama naksir. Dan akhirnya mereka pun bersatu, menikah dan bahagia selamanya. Aduh, syukur ya nggak jadi sama aki-aki ya. Jadinya sama si Adam Güzel. Bahkan kayaknya untung aja si Emma ditipu, ya nggak? Coba kalau nggak ditipu, dia kan nggak akan ketemu sama si Adam asli, si Adam tampan. Bener nggak sih pemikiran kayak gini? Coba komen di bawah. Gimana juga menurut kalian? Apakah kisah Emma ini adalah sebuah takdir? Atau kisah Emma ini adalah sebuah hasil dari respon yang tepat dalam menjawab tantangan hidup? Karena kan kita kalau lagi hidup ada jawaban A, jawaban B, jawaban C. Mana ya jawaban yang benar? Apakah dia secara tidak sengaja atau bahkan dia memutuskan keputusan yang benar sehingga dapetin hasil yang sesuai? Dan kira-kira pelajaran apa yang kalian dapetin dari kisahnya si Emma ini? Coba yuk komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau dari gue belajar banget sih bahwa kalau lagi jatuh cinta itu perlu pakai logika juga. Karena kalau enggak, Dan untuk wanita hebat seperti lu, kita udah sediakan platform untuk upgrade diri dan belajar romansa secara praktis. Iya, yang mau gratisan bisa join channel Telegram gua, seperti yang gua udah infoin. Dan kalau lu pengen lebih serius belajar, lu pengen lebih niat, bisa join di True Love, entah lu join yang gratisan ataupun yang berbayar. Selama kalian masih mau belajar, kalian wanita hebat. Sekian dulu dari gue paling. Kalau suka sama videonya silahkan di like, di komen juga, di subscribe juga, bahkan di share video ini ke teman-teman lu yang lain biar manfaatnya menyebar luas juga ke yang lain. Kalau ada cerita atau fakta yang lu pengen gue bahas di video-video berikutnya, boleh juga komen di bawah ya. Oke, segitu dulu dari gue. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Be great, be love, and start today. Dadah.